Harusnya mereka hadir. Jangan waktu pemilu aja minta-minta dicoblos. Jangan mereka justru datang-datang ke rakyat minta dicoblos. Tapi sudah jadi wakil rakyat, digugat, tidak berani datang. Tidak gentleman. Alhamdulillah rekan-rekan TPUA dan prinsipal hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun agenda ini jam 10 lewat dimulai sidang dibuka gugatan kita terhadap DPR RI. Namun sangat disayangkan dan tentu kecewa pihak dari DPR RI yang memang semua itu adalah dipilih oleh rakyat untuk rakyat, tapi pada saat kita meminta kepada DPR RI itu untuk hadir, ternyata dia tidak mengindahkan dan tidak hadir. Walaupun kita tahu ada prosedur. Prosedur itu tentu dipanggil yang kedua kalinya. Insya Allah tepatnya tanggal 8 Juni hari Selasa jam 10 pagi. Harapan kita kalau yang kedua kali nanti tidak hadir, maka secara objektif majelis hakim harus memutus fair stake. Karena ketidakhadirannya setelah 2 kali. Kan begitu. Nah, oleh karena itu kami memaklumi, tapi memakluminya itu secara negatif, bukan secara positif. Harusnya rakyat, DPR ini yang dipilih rakyat, dibesarkan oleh rakyat, fasilitas rakyat yang digunakan, gajinya juga dari rakyat, seluruh kepentingan-kepentingan dia selama 5 tahun dan selanjutnya itu juga untuk rakyat, dari rakyat, harusnya mengerti dan datang. Karena ini kepentingan untuk dijawab di dalam sidang, 170-an kurang lebih, tidak ada yang mewakili satupun. Nah inilah karakter-karakter yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan untuk sidang kedua nanti tidak lagi melecehkan panggilan tersebut. Karena bisa saja ini pelecehan tidak hadir ini mengarah kepada konten of court. Bisa saja itu terjadi. Karena kan pelecehan terhadap hakim itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai humas. Barangkali disusul oleh rekan-rekan advokat yang lain. Ada Mas Sentong, ada Mbak Elda, atau ada prinsipal nanti yang ingin menyampaikan secara sederhana, konkret, jelas, efisien. Saya kira terima kasih dari saya Humas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit, di mana bangsa ini masih memakai azas Panglima tertinggi adalah hukum. Jadi semua tidak ada yang kebal hukum. Ketika Panglima tertinggi di bangsa ini adalah hukum, kalau dipanggil di pengadilan berhak untuk hadir. Jadi juga kita menyampaikan di sini persamaan hak di mata hukum itu tidak ada siapa yang kebal hukum, di mana kapasitas DPR hari ini adalah wakil rakyat. Seperti rekan saya menyampaikan tadi bahwa wakil rakyat itu seharusnya bukan kami yang ada di sini untuk menuntut apa yang sesuai dengan sumpah janji Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini dan memakmurkan masyarakat dan rakyat. Tuntukan rakyat itu yang kami inginkan. Kami tidak minta macam-macam. Kami hanya menginginkan bagaimana rakyat dihargai, bagaimana rakyat dimanusiakan oleh rezim. Jadi jangan seenaknya aja. Kita hari ini tidak punya pemimpin, kita punya penguasa. Kita tidak merasakan kita dipimpin oleh namanya pemimpin. Kita adalah merasakan ada penguasa. Jika penguasa ada kekuasaan, pasti ada penekanan terhadap bawahan atau rezim dalam rezim ini. Di sini kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat, meminta hak rakyat untuk yang sebenar-benarnya. Bagaimana memporsikan kami sebagai rakyat, memanusiakan kami. Berarti rakyat DPR wakilnya seharusnya. Kenapa DPR tidak mampu untuk melakukan ini? Hari ini kami sudah hadir. Kenapa DPR kembali tidak hadir? 2 persoalan dalam hal ini oleh DPR. Apakah dia ditunjuk sebagai DPR karena uangnya, bukan karena perwakilan dari rakyat, keinginan rakyat?
bukan memperjuangkan rakyat, memperjuangkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, atau dia tidak mengerti untuk apa dia duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat itu. Mungkin banyak hal yang harus kita sampaikan. Saya menyampaikan di sini, tolong Allah yang membolak-balikkan hati kita semua. Mana tahu nanti kita bisa menyampaikan kepada Presiden melalui DPR MPR bahwa apa keinginan rakyat tolong dianulir. Nasrul minallah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim ketua yang pada hari ini telah mendukung menjalankan amanah dari kami prinsipal rakyat bangsa Indonesia yang saat ini telah berkali-kali datang kepada wakil-wakil rakyat di Senayan Jakarta, kemudian sekali diterima 1 bulan yang lalu, dan habis itu kami menunggu jawaban. Tetapi jawaban yang kami sampaikan aspirasi sebagai rakyat setelah 1 bulan tidak mendapat respon apapun. Maka dengan sangat berat hati, karena kami paham mengerti hukum sebagai rakyat, dan tadi disampaikan Panglima negara ini adalah hukum sebagai Panglima, makanya kami menempuh gugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyerahkan daripada materi gugatan kami, aspirasi kami kepada tim KPUA. Untuk itu, atas ketidakhadiran wakil-wakil rakyat, sebagai rakyat, saya sebenarnya sangat prihatin apakah karena kesibukan ataukah karena memang dibutakan hati dan keinginan, ya kan, atas panggilan yudikatif atau pengadilan negeri. Bagaimana wakil rakyat, ya kan, bisa memberikan kontribusi perhatian kepada rakyatnya? Jangan dilihat ini rakyat adalah rakyat kecil, bukan orang-orang penting atau tokoh-tokoh sentral. Justru yang macam kami ini rakyat yang harus diperhatikan. Kalau yang hadir di sini misalnya tokoh-tokoh sentral baru hadir, itu bukan wakil rakyat, ya kan? Itu adalah wakil partai. Kenapa? Datang. Kenapa? Karena itu adalah tokoh, ya kan? Nanti kita nggak dipilih, ya kan? Pada pileg atau pilpres. Kalau rakyat kecil, ya tadi, ya kan? Abaikan saja. Dia kan gimana tokohnya? Itu keliru kalau wakil rakyat seperti itu. Rakyat sekarang sudah cerdas. Belum tentu tokoh itu meminta rakyat untuk memilih atau mendukung suatu partai atau seseorang, itu tidak lagi, karena rakyatnya sudah berapa kali pilih presiden langsung, ya pasca reformasi ternyata ya tidak lebih baik. Ya, saudara-saudara, kami selaku prinsipal, saya merupakan salah satu juga dari prinsipal penggugat DPR RI. Hari ini kita melihat apa yang terjadi di pengadilan negeri ini merupakan sebuah pertontonan yang sangat memalukan, di mana gugatan rakyat atas nama rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi para anggota dewan maupun wakilnya tidak ada yang hadir pada hari ini. Ini adalah merupakan sidang pertama. Sidang pertama gugatan kami terhadap DPR RI. Nah, ini mengingatkan kita, khususnya mengingatkan saya secara pribadi yang sudah belasan kali menuntut, menggugat, meminta, entah apalagi istilahnya, terhadap lembaga perwakilan rakyat di DPR MPR. Baik itu mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK, revisi Undang-Undang Nomor 13 tentang tenaga kerja yang saat itu belum ada Omnibus Law, dan banyak hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara ini kita sudah lakukan. Sebagaimana tadi saudara kita, Saudara Fahri menyatakan bahwa sudah ditemukan juga para petinggi DPR, MPR. Tapi apa yang terjadi seakan mereka tidak pernah mendengar. Nah, maka 2019 yang lalu saya, Bang Jali Pitung, sudah menyampaikan bahwa saya menduga
telah terjadi disfungsi parlemen, di mana fungsi parlemen, para anggota DPR selain legislator, pembuat undang-undang, kemudian juga budgeting dan anggaran termasuk kontrol, tapi justru terbaliknya yang ada justru DPR sebagai lembaga pengkatrol eksekutif presiden, bukan pengkontrol. Nah, ini dibuktikan dengan kejadian hari ini. Kami atas nama rakyat, walaupun mungkin tidak seluruh rakyat Indonesia, tapi insya Allah kami berkeyakinan rakyat yang terzolimi, rakyat yang belum sejahtera, yang masih menanti keadilan untuk lahir di negeri ini, tetap mendukung kami. Maka kami menggugat Presiden dan DPR RI selaku produsen undang-undang. Karena akibat mereka dua lembaga inilah kita nasibnya seperti saudara-saudara ketahui bersama. Baik masalah ekonomi yang hutang makin menggunung, kemudian diskriminasi hukum, politik yang terkesan otoriter, seperti halnya pelemahan KPK yang terjadi pada saat ini. Nah, inilah yang kita hadir di sini dalam rangka menggugat dua lembaga yaitu Presiden dan DPR RI, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh para lawyers dan juga prinsipal ya tentang katakanlah rilis daripada sidang pada hari ini. Saya ingin menambahkan dua hal saja. Pertama, kami ingin mengingatkan kepada bapak-bapak legislator yang ada di DPR RI ya, bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh para lawyer inilah hal biasa dalam menggugat, tapi menjadi tidak biasa karena gugatan ini datang dari ketidakpuasan rakyat atas kinerja Anda. Kami dengan gugatan ini sesungguhnya memberikan kekuatan kepada Anda, ya, menstimulasi Anda untuk segera menggunakan hak-hak Anda seperti hak interpelasi, hak untuk bertanya, ya, hak angket dan sebagainya atas apapun juga kerja dan kinerja yang dilakukan oleh Presiden selaku pengemban kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi harusnya bersyukur bahwa kami membantu Anda untuk berani menggunakan hak Anda, ya, karena kami lihat ini nggak berani atau apa, kan begitu. Oleh karena itu, karena Anda telah diberikan amanah, amanah itu diminta oleh rakyat, dipertanyakan tugas-tugas Anda selaku DPR. Kami melakukan ini tanpa dibayar, pro bono, pro deo dan sebagainya ya. Harusnya berterima kasih, bukan narasi-narasi negatif yang kami dengarkan dalam beberapa berita online akhir-akhir ini yang menyatakan seakan-akan tim lawyer ini tidak mengerti hukum. Justru kami sangat mengerti hukum. Mata kami terbelalak untuk melihat bahwa negara ini tidak lagi sejahtera. Ada kekacauan di dalam pemerintahan, tapi Anda diam saja. Oke, saya berharap, kami berharap bahwa setelah gugatan ini ya, pada yang akan datang tanggal 8 Anda hadir untuk menunjukkan diri bahwa Anda memang wakil rakyat. Yang kedua, ini Bang Fahri, Bu Eli, Bang Jali dan rekan-rekan saya ya, Mahmud, ya. Saya ingin mengatakan sepi sekali dari pemberitaan ya. Biasanya kalau yang namanya sidang-sidang ini akan sangat menarik perhatian. Tetapi semua, tidak hanya TVRI, TV One, Trans 7, ya, SCTV, RCTI, MNC, Kompas, semua, tidak satu pun yang datang. Metro yang biasanya rajin untuk mencari-cari berita, tidak satu pun. So, what's going on? Ada apa? Ya, kami berharap Anda tetap kembali pada prinsip jurnalisme, memberitakan bahwa ada gugatan PMH terhadap DPR RI di Pengadilan Pusat, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami memohon untuk disebarkan seluas-luasnya sebagai kewajiban Anda selaku kontrol, ya, media sebagai pengontrol jalannya pemerintahan juga pilar dari bangsa ini. Saya kira demikian saja ya. Kami berterima kasih. Sekali lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Iksan dari Prinsipal. Harapan kami untuk anggota dewan, buktikan kalau kalian dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Kami ini rakyat kecil. Tolong sidang berikutnya anggota dewan yang terhormat hadiri persidangan ini dan dengar keluhan rakyat. Kalian dipilih untuk rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 25 Mei tahun 2021 telah dimulai sidang pertama gugatan perbuatan melawan hukum atau Ondrek Mapida
berkaitan dengan adanya gugatan dari Pak Lubis dan kawan-kawan terhadap DPR RI. Mereka menggugat karena selama ini DPR RI tidak lagi berfungsi sebagai anggota DPR, di mana mereka sebagai checks and balance terhadap pemerintah. Tapi saat ini apa yang diinginkan pemerintah mereka tidak ada kontrol dan sangat setuju. Satu contoh, beberapa hari ini ada statement mengenai mulai bulan Juni akan ada pembayaran penarikan uang pajak dari ketika mereka mentransfer, mengambil uang atau mengecek saldo. Itu juga bagian daripada yang seharusnya dikontrol. Lalu ada lagi akan terbit yang namanya tax amnesty jilid 2. Ini juga harus ada check and control dari check and balance dari anggota DPR, karena tax amnesty jilid 1 aja hanya dinikmati oleh beberapa gelintir komisi saja. Ya, dari itu cukup sekian dari kami. Berharap doa dari rakyat Indonesia. Tentunya kita ingin menginginkan agar fungsi DPR itu sesuai dengan koridornya. Kami tidak ingin DPR cuma diam-diam baik. Ya, diharapkan bergeraklah, jangan diam saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada Profesor Dr. Egy Sujana, Sarjana Hukum, yang hadir akan memberikan statement soal sidang tanggal 25 jam 10 pagi Mei hari ini yang gugatannya melawan DPR RI, tapi pihak tergugat tidak hadir. Entah kenapa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal penting yang perlu disampaikan. Yang pertama, gugatan kita hari ini kepada DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani dan beberapa wakil ketuanya. Harusnya mereka hadir. Jangan waktu pemilu aja minta-minta dicoblos. Jangan mereka justru datang-datang ke rakyat minta dicoblos. Tapi sudah jadi wakil rakyat, digugat, tidak berani datang. Tidak gentleman. Kalau perempuan apa? Gentlewoman. Nggak ada bahasa Inggrisnya ya? Apa istilahnya itu? Gentle girl. Gentle girl. Gentlewoman. Tidak hadir di sini membuat prinsipal kita kecewa berat. Nah, dalam konteks ini sebelumnya saya mau sampaikan hal-hal yang tadi nomor 1 itu. Nomor 2-nya adalah ketidakhadiran mereka itu membuktikan mereka ini sebenarnya bukan wakil rakyat. Jadi demokrasi kita ini demokrasi prosedural saja. Hanya teknis gini, kemudian lewat KPU juga disogok, kemudian disuap, dalam pengertian yang lebih jahatnya lagi, mereka jual beli suara. Inilah akibatnya wakil rakyat yang bohong-bohongan, abal-abal. Wakil rakyat yang palsu, yang tidak berani bertanggung jawab. Yang ketiga, dalam bentuk kinerja. Kinerja DPR itu adalah 3 hal. 1, membuat undang-undang. 2, mengkontrol atau controlling kepada presiden atau pemerintah. Yang keempatnya, membuat undang-undang atau budgeting. Jadi budgeting, controlling, dan legislasi. Nah, 3 fungsi ini yang nggak jalan, inilah yang kita gugat. Substansinya itu, kita menggugat DPR RI disfungsional terhadap fungsi-fungsinya. Kalau sudah cukup semua, maka ditunda minggu depan. Ya, di dalam konteks ini kita diinspirasi oleh ayat Allah surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu intang surullaha yansurkum wa
a'damakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mau membela agama Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu, bahkan menguatkan kedudukanmu. Maka dari gugatan ini, saya yakin dengan pertolongan Allah, kekuatan kita rakyat ini akan jauh lebih kuat. Dengan kata lain, bisa akan terjadi pergantian generasi, bukan lagi rejim, generasi berganti. Yang nggak benar, yang nggak ini dihabisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sampah masyarakat. Oleh karena itulah anggota DPR yang kami gugat, mohon perhatian. Anda sudah makan banyak uang haram karena Anda tidak bertindak sesuai dengan koridor sebagai anggota DPR, mewakili rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, untuk legislasi dan untuk controlling. Oleh karena itu, ancaman berat dari Allah, kalian termasuk orang-orang yang munafik, maka neraka jahanam buat kalian. Dan di dunia kalian dimaki-maki, dicaci maki oleh rakyat karena kalian disfungsional kepada rakyat, tidak mewakilinya. Saya kira demikian, insya Allah dalam waktu dekat akan terjadi perubahan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Egy Sujana, Sarjana Hukum. Sudah cukup mendasar, bahkan pada tingkat religi dan agama disampaikan ancaman, dan itu bukan dari Prof. Egy, tapi itu ketentuan dalam Al-Quran, kalamullah, maka tidak main-main. Ini akan terjadi jika memang orang-orang yang diberi amanah itu, apalagi disumpah di atas Al-Quran itu, mempermainkan amanahnya. Bahkan Allah sendiri secara tidak langsung ditipu dengan sumpah tersebut hanya sebagai kedok. Maka terima kasih, mudah-mudahan perjuangan ini Allah ridhoi, mudah-mudahan perjuangan ini Allah lindungi, dan saya berharap juga kepada penguasa tidak ada premanisme hukum yang terjadi, biarkan prosedural itu berjalan, toh ini cuma gugatan perdata. Saya kira itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.